Halo guys, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan juga dilancarkan rezekinya. Oke, di video kali ini kita akan membahas bagaimana tips mencari distributor atau supplier khusus untuk warung sembako ya. Karena akhir-akhir ini saya lihat ada beberapa orang yang komen di video aku bagaimana tips untuk mencari supplier. Jadi tips dari aku yang pertama, teman-teman bisa ke pasar terdekat di daerah teman-teman dan perginya itu sekitar jam 1 siang sampai jam 5 sore. Nah, biasanya di jam-jam tersebut distributor menyuplai barang atau menurunkan barang ke toko-toko yang memesan, karena di jam-jam tersebut kan biasanya pelanggan itu sudah mulai berkurang ya kalau belanja pulang ke pasar. Jadi pergilah di jam-jam tersebut dan teman-teman bisa pantau ya. Misalnya teman-teman pergi di salah satu toko tempat pulakan yang ada di pasar di daerah teman-teman. Terus teman-teman lihat aja dari jauh, teman-teman tunggu sampai ada orang yang ada mobil yang datang untuk menurunkan barang di toko tersebut. Nah, itu saatnya teman-teman untuk mendekati supir yang ada atau orang yang menurunkan barang tersebut dan teman-teman tanya nomor salesnya. Misalnya teman-teman lihat mobil dari Wings ya, Wings Food atau yang non food, pokoknya Wings lah misalnya. Teman-teman pergi, terus teman-teman samperin tuh orangnya, orang yang menurunkan barang atau supirnya. Teman-teman tanya, Pak bisa nggak minta nomor salesnya? Soalnya saya punya warung, atau soalnya saya berencana mau buka warung dan saya butuh distributor nih untuk menyuplai barang. Itu contoh yang pertama ya teman-teman. Jadi teman-teman pergi saja ke pasar terdekat dan tunggu orang yang mengantar barang ke toko pulakan tersebut. Itu tips yang pertama. Oke, sekarang tips yang kedua ya. Tips yang kedua, teman-teman bisa memanfaatkan handphone teman-teman. Jadi di setiap daerah itu punya gudang ya. Contohnya saya kasih contoh juga Wings. Di setiap daerah itu Wings punya gudang. Jadi teman-teman tinggal cari aja di handphone gudang Wings. Pasti ketemu teman-teman, pasti ketemu karena di daerah saya juga ada ya gudang Wings dan kita bisa cari informasi ke sana juga. Dan teman-teman bisa cari ya di internet tuh kan gudang Wings. Teman-teman cari alamatnya. Kalau alamatnya sudah ketemu, teman-teman bisa langsung pergi ke sana. Dan teman-teman bisa temui security yang ada. Pasti kan ada tuh security yang menjaga pergudangan. Teman-teman pergi aja, terus teman-teman tanya, Pak, kira-kira saya bisa nggak dapetin nomor kontak dari sales? Nah, biasanya mereka akan kasih nomor, misalnya manajer pemasaran seperti itu. Nah, teman-teman tinggal hubungi aja nomor yang dikasih oleh security. Pasti mereka punya kok nomornya seperti itu. Jadi teman-teman pergi aja ke gudang supplier tersebut, misalnya supplier A, supplier B, kan suppliernya banyak ya. Teman-teman tinggal cari aja di Google Maps gitu alamatnya. Oke, sekarang kita akan masuk tips yang ketiga. Tips yang ketiga teman-teman, untuk teman-teman yang sudah punya warung dan ingin menambah stok barang. Jadi biasanya teman-teman, para sales itu mereka kan punya target ya, mereka punya target penjualan setiap bulannya. Jadi begini tuh, sales itu mereka tuh keliling teman-teman, mereka keliling kira-kira warung mana yang bisa mereka datangi untuk mereka tawarin barang seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah punya warung tapi masih kecil-kecilan, teman-teman bersabar aja. Teman-teman tinggal menunggu, pasti ada sales-sales yang akan berdatangan teman-teman. Seiring berjalannya waktu, apabila teman-teman buka warungnya itu baru sebulan, 2 bulan, ya teman-teman sabar aja. Pasti lama-kelamaan akan ada kok sales-sales yang datang
ke warung teman-teman untuk menawarkan produk. Karena walau bagaimanapun seperti yang saya bilang tadi, mereka itu punya target penjualan. Jadi teman-teman tinggal tunggu aja, mereka pasti ada kok yang menawarkan barang. Karena itu pengalaman pribadi saya juga. Dulu waktu awal-awal saya buka warung ini, ya bisa dibilang hampir tidak ada sales ya yang datang. Tapi kalau sekarang jangan ditanya lagi teman-teman, sales yang berdatangan itu banyak sekali. Mulai dari perusahaan A lah, B, C, ya pokoknya banyak lah yang datang menawarkan barang. Begitu juga bukan hanya distributor besar ya, tapi juga ada kok sales yang barang pecah belah. Contohnya barang pecah belah itu bola kaki, terus ada yang antar juga kayak kebutuhan untuk alat tulis menulis seperti pulpen, pensil, tip X, ada juga kok ya peralatan untuk tukang seperti itu. Jadi ada sales yang datang menyuplai barang-barang tersebut. Jadi itu biasanya kalau di daerah saya biasanya dibilang sales barang pecah belah seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang bertanya ke saya bagaimana mencari distributor, teman-teman ikuti saja tips yang saya kasih tadi, pasti berhasil. Oke? Semoga teman-teman suka dengan video ini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan saja di kolom komentar.